Di dunia yang serba terhubung ini, pernah kepikiran nggak seberapa aman sih kita sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal keamanan digital. Gimana caranya biar ini jadi kebiasaan kita sehari-hari? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin sebentar. Semua postingan media sosial, riwayat belanja online, bahkan lokasi yang pernah Anda share, itu semua kan data Anda yang bertebaran di internet. Nah, justru karena itulah, obrolan kita hari ini jadi penting banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama dunia digital. Terus kita cari tahu aset apa sih yang paling berharga buat dilindungi. Habis itu, kita intip ancaman apa aja yang ada, baru deh kita bangun perisainya. Dan terakhir, kita bahas soal tanggung jawab kita sebagai warga digital. Lengkap kan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Anggap aja dunia digital itu kayak kota besar tempat kita tinggal. Ada tempat kerja, tempat nongkrong buat sosialisasi, tempat belanja, ya macam-macam. Dan sama kayak kota di dunia nyata, ada area yang aman, tapi ada juga sudut-sudut yang, ya, agak rawan. Jadi, gampangnya gini, keamanan digital itu ibarat satpam atau sistem keamanan buat kota digital kita. Ini tuh bukan cuma soal install antivirus loh, tapi lebih ke gimana caranya kita jadi warga digital yang pinter dan waspada, yang tahu cara jaga diri. Nah, di dalam kota digital ini, harta karun Anda yang paling berharga itu ya data Anda. Serius, dan langkah paling awal buat ngelindungin harta karun itu adalah dengan tahu dulu data kita itu ada apa aja sih jenisnya. Lihat deh bedanya. Informasi publik itu ibarat Anda pasang pengumuman di mading alun-alun kota. Siapa aja boleh lihat. Tapi, informasi privat, kayak alamat rumah, nomor HP, apalagi password, itu udah kayak kunci brankas pribadi Anda. Nggak mungkin kan Anda kasihin ke sembarang orang? Dan ini nih, alasan kenapa kunci itu wajib dijaga ketat. Kalau sampai data privat Anda bocor, wah, bisa gawat. Seseorang bisa aja pura-pura jadi Anda, ngajuin pinjaman, buka rekening bank, atau lebih parahnya lagi, melakukan kejahatan atas nama Anda. Ini resiko yang benar-benar nyata dan serius loh. Oke, kita udah tahu apa harta kita. Sekarang, saatnya kenalan sama pencurinya. Ada dua ancaman utama yang sering banget ngintai di dunia maya. Peretasan atau hacking itu intinya adalah tindakan menerobos masuk tanpa izin, entah itu nerobos akun email, media sosial, atau bahkan sistem komputer kantor Anda. Ini tuh udah termasuk tindakan kriminal di dunia digital. Nah, malware ini alatnya para peretas dan jenisnya macam-macam banget. Ada virus yang nempel di file lain. Ada worm yang pintar bisa nyebar sendiri dari satu komputer ke komputer lain. Terus ada Trojan Horse, ini yang paling nipu. Pura-puranya aplikasi berguna, taunya diam-diam nyuri data. Ada juga spyware yang jadi mata-mata ngerekam semua aktivitas Anda. Dan yang terakhir, yang paling bikin pusing, ada yang bisa ngunci semua file Anda. Kita bahas abis ini. Nah, ini dia, ransomware. Mungkin ini yang paling bikin panik. Coba bayangin, semua file penting, foto kenangan, dokumen kerjaan, tiba-tiba nggak bisa dibuka. Terus muncul pesan minta tebusan kalau mau filenya balik. Itu persis cara kerja ransomware. Selain malware yang nyerang sistem, ada juga phishing. Kalau yang ini, yang diserang itu pikiran kita. Jadi penipu ngirim email atau pesan yang kelihatannya resmi banget, misalnya dari bank atau layanan ojek online, biar kita ketipu dan dengan sukarela ngasih password atau data kartu kredit. Licik banget kan? Udah, cukup ya cerita seremnya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita ngelawan? Yuk, kita langsung bahas gimana caranya membangun perisai digital kita sendiri. Ini dia senjata-senjata kita. Kita mulai dari yang paling dasar tapi sering diremehin, password. Lupakan deh password kayak sayang kamu 123 atau tanggal lahir. Angka saktinya adalah 12. Minimal ya, 12 karakter. Dan jangan lupa campur aduk isinya. Huruf besar, huruf kecil, angka sama simbol. Makin acak, makin kuat. Nah, ini dia rangkuman pertahanan utama kita. Nomor 1, jelas, password yang kuat tadi. Kedua, aktifin 2FA atau autentikasi 2 faktor. Ini tuh lapisan keamanan ekstra. Kayak pas kita mau login, kita butuh kode dari HP atau sidik jari. Jadi malingnya nggak bisa masuk cuma modal password. Ketiga, enkripsi. Gampangnya ini kayak masukin dokumen rahasia ke brankas digital yang kuncinya cuma kita yang punya. Keempat, jangan malas update software. Setiap update itu sering banget isinya tambalan buat lubang keamanan. Dan yang terakhir tapi justru paling krusial, kesadaran kita sendiri. Selalu waspada, pikir 2 kali sebelum klik link aneh. Tapi, ngomongin keamanan digital itu bukan cuma soal melindungi diri sendiri loh. Ini juga soal gimana kita bersikap dan jadi bagian dari komunitas online yang sehat. Setiap kali kita online, nge-post, nge-like, nge-search di Google, kita tuh kayak ninggalin jejak kaki di pasir.
Nah, kumpulan jejak kaki inilah yang kita sebut jejak digital. Ini yang ngebentuk reputasi online kita. Jadi warga digital yang baik itu sebenarnya nggak ribet kok. Aturannya simpel aja. Jangan nyebarin berita bohong atau hoax. Hindari ngebully orang lain di dunia maya. Dan yang penting, hargai privasi orang lain, sama kayak kita pengen privasi kita dihargai. Keamanan dan etika itu satu paket. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setiap klik, setiap komentar, setiap postingan itu ibarat goresan kuas di kanvas digital diri Anda. Jadi, coba pikirin baik-baik, jejak digital seperti apa yang mau Anda tinggalkan.